Nonton ini biar kamu ngerti cerita Stranger Things. Cerita dimulai di tahun 1983 di sebuah kota kecil yang damai bernama Hawkins di Indiana, Amerika Serikat. Di mana di sana ada 4 orang anak yang hobi banget main Dungeons and Dragons sampai larut malam. Mereka adalah Mike Wheeler, Will Byers, Dustin Henderson, dan juga Lucas Sinclair. Tapi sesuatu yang buruk kemudian terjadi ketika Will pulang ke rumah, di mana dia ketemu sama monster misterius yang akhirnya menculiknya ke dunia lain. Keesokan paginya, ibu Will yaitu Joyce Byers dan juga kakaknya yaitu Jonathan Byers sadar kalau Will ini dari malam udah nggak ada di rumah. Mereka pun mulai nyari sampai akhirnya minta bantuan dari sheriff di Hawkins yang bernama Jim Hopper. Hopper ngira kalau Will ini cuma nyasar di hutan dan pasti balik lagi ke rumah. Tapi sebaliknya, Joyce justru yakin kalau ada sesuatu yang gak beres terjadi. Sementara itu di lab pemerintah, Hawkins National Laboratory, pemimpin lab Hawkins yaitu Dr. Brenner dan beberapa agen pemerintah menemukan sebuah portal misterius yang menjadi pintu asal dari monster yang sekarang berkeliaran di Hawkins. Dimana di saat yang sama, seorang anak perempuan hasil eksperimen bernama Eleven juga ikut hilang dari lab itu. Di sisi lain, Mike dan teman-teman yang sadar kalau Will hilang, akhirnya berusaha mencari si Will. Meskipun mereka ini dihalang-halangi ya sama para pembuli di sekolah dan juga Jim Hopper yang melarang mereka untuk ikut campur dalam urusan ini. Cuman dalam perjalanannya, bukannya nemu si Will, mereka malah ketemu sama Eleven yang saat itu sedang bersembunyi di hutan. Mike akhirnya membawa pulang Eleven dan menyembunyikannya di basement. Nah, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja Eleven ngeliat foto dari Will dan mulai ngebantu Mike buat ngelacak Will, dimana Eleven akhirnya ngasih tahu kalau Will sekarang terjebak di dimensi lain yang bernama Upside Down dan saat ini sedang diburu sama monster ganas yang bernama Demogorgon. Anyway, Hopper yang saat itu sedang menginvestigasi lab Hawkins akhirnya menemukan mayat dari Will yang menggambang di sungai. Melihat itu, Joyce tentunya nggak percaya dan ini juga berlaku buat Hopper yang akhirnya menemukan fakta kalau mayat Will ini ternyata boneka. Dari sini Hopper akhirnya team up sama Joyce buat menginvestigasi lab Hawkins lebih dalam yang mereka percaya terlibat soal hilangnya Will. Mereka akhirnya menemukan fakta bahwa Dr. Brenner, leader dari lab Hawkins, ternyata terlibat dalam sebuah proyek rahasia bernama Project MK Ultra. Proyek ini sendiri adalah eksperimen dari CIA terkait dengan metode brainwashing dan juga penggunaan psychoactive drugs dan menculik anak-anak berkebutuhan khusus sebagai bahan percobaan mereka. Di mana beberapa tahun sebelumnya, wanita bernama Terry Ive harus kehilangan anak perempuannya Jane yang diambil Brenner untuk bahan percobaannya. Nah, anak perempuan ini adalah si Eleven itu yang dididik oleh Brenner untuk menguasai kemampuan psychic. Di tempat lain, Nancy, kakaknya Mike dan juga Jonathan menyusun strategi untuk mencari Barb, teman Nancy yang hilang secara misterius. Setelah sebelumnya sempat misah, Mike dan teman-temannya akhirnya ketemu lagi dengan Eleven setelah Eleven menyelamatkan Mike dari para pembuli. Nah, Eleven kemudian mulai membantu mereka di mana dia menggunakan kekuatan telepatinya untuk menemukan Barb dan juga Will. Sayangnya, Barb ternyata udah meninggal, sedangkan Will masih hidup, cuman dia lagi sekarat di sebuah gubuk di Upside Down. Setelah mengetahui posisi Will, Hopper dan Joyce kemudian pergi ke lab Hawkins, di mana mereka di sana ditangkap sama penjaga lab dan ditahan sama Dr. Brenner. Hopper lalu melakukan negosiasi dengan Dr. Brenner untuk menyelamatkan Will. Dengan imbalan, Hopper tidak akan membocorkan proyek eksperimen mereka dan akan memberitahu lokasi dari Eleven. Dr. Brenner akhirnya setuju dan dia sekarang tahu lokasi Eleven. Dia kemudian datang ke sekolah bersama agennya untuk menangkap Eleven. Eleven melawan yang membuat beberapa agen Brenner menjadi korban kekuatannya Eleven. Nah, darah dari para agen Brenner ternyata memancing para Demogorgon untuk datang ke sekolah. Demogorgon lalu mulai membunuh agen Brenner dan juga mengejar Mike serta bocah-bocah lainnya. Dimana saat mereka terbocok oleh para Demogorgon, Eleven yang pingsan akhirnya sadar dan mengorbankan dirinya untuk bisa mengalahkan Demogorgon. Sedangkan di lab Hawkins, Hopper dan juga Joyce akhirnya berhasil membawa keluar Will dari Upside Down. Dan dari sini, Will pun akhirnya dirawat di rumah sakit sampai sadar dan bertemu keluarga serta temannya Bali. 1 bulan pun berlalu. Will lalu berkumpul kembali bersama teman-temannya untuk bermain Dungeons and Dragons dan merayakan Natal bersama dengan keluarganya. Tapi sesuatu yang mengerikan kemudian terjadi saat Will berada di kamar mandi.
tiba-tiba dia merasa seolah kembali ke Upside Down dan memuntahkan lintah yang berasal dari sana. Cerita berlanjut 1 tahun kemudian ketika Hawkins memasuki musim Halloween, di mana terlihat Mike, Will, dan juga yang lainnya sekarang lagi keranjingan nih main dingdong. Cuman mereka kesel karena ada bocah bernama Mad Max yang berhasil mengalahin skornya Dustin di game Dig Dug, yang bikin mereka penasaran, siapa sih Mad Max ini? Nah, Mad Max ini ternyata adalah cewek pindahan jutek bernama Maxine yang baru aja pindah dari California bersama ibu dan ayah tirinya serta kakaknya yang jahat yang bernama Billy Hargrove. Di sisi lain, Joyce masih concern nih sama Will yang terus bertingkah aneh dan juga ngegambar monster Mind Flayer dari dimensi Upside Down yang dilihat dari visionnya. Cuman, psikiater Will yang bernama Dr. Owen justru menutupi ini dan bilang ke Joyce kalau apa yang dialami Will hanya gangguan post-trauma. Nah, tanpa mereka ketahui, ternyata dokter ini adalah kepala lab Hawkins yang baru menggantikan Dr. Brenner yang di sini memimpin para ilmuwan untuk mengurus portal Upside Down secara rahasia yang masih terbuka di basement mereka. Sementara itu di tempat lain kita di-reveal kalau Eleven ternyata masih hidup dan selama ini disembunyikan sama Jim Hopper di kabinnya. Usut punya usut, ternyata Eleven ini bisa keluar dari Upside Down dengan menggunakan portal yang digunakan sama Demogorgon waktu menyerang sekolah di season sebelumnya. Nah, Hopper yang nggak mau Eleven dilacak sama pihak lab akhirnya mengekang dia di dalam rumah, yang tentunya ngebuat Eleven bete karena dia ini dilarang nih ketemu sama Mike dan juga teman-temannya. Di sisi lain, Joyce, ibunya Will, sekarang ngedate sama satu cowok lucu yang kerja di Radio Shack bernama Bob Newby yang di sini mulai deket sama anak-anaknya Joyce yaitu Will dan juga Jonathan. Sementara itu di rumahnya, Dustin nemuin makhluk aneh berbentuk lintah di tempat sampahnya yang ternyata ini tuh berasal dari sesuatu yang dimuntahin sama Will dari Upside Down di season sebelumnya. Gara-gara itu, teman-temannya nyuruh Dustin buat ngancurin makhluk itu. Tapi Dustin justru nggak nurut dan malah melihara makhluk itu di rumahnya. Ya bener aja, sesuatu yang buruk kemudian terjadi karena makhluk ini akhirnya tumbuh dengan cepat menjadi monster mengerikan yang kemudian memakan kucingnya Dustin dan juga akhirnya kabur ke hutan. Nah, Eleven yang bete karena jealous sama Mike yang sekarang deket sama Max, akhirnya mulai nyari kesibukan nih dengan nyari tahu asal-usulnya. Turns out, Eleven akhirnya berhasil nemuin ibunya yang sekarang mentalnya ini gak stabil karena trauma yang udah dialamin. Dari sini Eleven mencoba bertelepati dengan ibunya, di mana di sini dia akhirnya tahu nama aslinya yang sebenarnya adalah Jane dan tahu kalau ibunya dulu juga adalah objek eksperimen di lab Hawkins. Eleven juga kemudian dapat petunjuk soal bocah hasil eksperimen lainnya yang masih selamat, yaitu Number 8 atau yang sekarang dikenal sebagai Kelly, bocah spesial yang bisa menciptakan ilusi ke orang lain. Dari situ Eleven kemudian pergi ke Chicago dan join dengan grupnya Kelly untuk mencari petunjuk soal asal-usulnya, di mana dalam prosesnya Kelly melatih Eleven untuk menggunakan kekuatannya dan ngajak dia untuk balas dendam ke para petinggi lab Hawkins yang dulu udah membuat mereka sengsara. Mereka hampir aja ngebunuh satu petinggi lab Hawkins, cuman Eleven akhirnya sadar kalau dia itu nggak sejahat itu dan tempat dia yang sebenarnya untuk pulang ya ada di Hawkins. Kembali ke Hawkins, Will kemudian memberitahu ibunya kalau Hopper saat ini sedang dalam bahaya di Upside Down. Beruntungnya mereka lalu berhasil menemukan Hopper setelah Will menggunakan koneksinya dengan Mind Flayer. Abis itu, Will kemudian memberitahu Dr. Owen tentang satu lokasi yang disembunyikan sama Mind Flayer di Upside Down, dan Dr. Owen tentunya percaya kalau ini mungkin adalah solusi dari ancaman yang datang dari Upside Down ke Hawkins. Cuman itu semua ternyata bohong nih karena Mind Flayer sengaja membuat Will mengatakan itu supaya dia bisa menjebak dan menyerang semua orang yang ada di lab Hawkins, termasuk dirinya dan juga teman-temannya. Singkat cerita, monster Demodog akhirnya menyerang lab Hawkins dan mengakibatkan aliran listrik di lab mati yang membuat mereka terjebak di sana dalam keadaan dikepung. Bob lalu menawarkan diri untuk mereset ulang aliran listrik di lab supaya pintu lab bisa terbuka. Usaha ini ternyata berhasil, di mana Mike, Joyce, Hopper, Bob, dan juga Will berhasil keluar. Tapi sebelum mereka sempat keluar, Bob malah diserang sama Demodog di lobi dan mereka pun akhirnya terpaksa ninggalin Bob untuk bisa selamat. Di rumah Byers, karena mereka tahu kalau Will ini adalah antek-anteknya Mind Flayer, mereka kemudian mencoba ngilangin pengaruhnya Mind Flayer ke Will dengan menggunakan banyak lampu dan juga penghangat ruangan. Sembari Joyce, Mike, dan juga Jonathan membuat Will ingat nih dengan memori indah yang mereka buat bersama. Will akhirnya mencoba melawan balik dan ngasih petunjuk nih diem-diem ke Hopper lewat kode Morse untuk nyuruh mereka menutup gerbang. Anyway, Eleven akhirnya balik lagi ke Hawkins dan dengan ditemenin sama Hopper, dia akhirnya berhasil menggunakan kekuatannya untuk nutup portal Upside Down selamanya di lab Hawkins. Sementara Mike and the gang berhasil ngancurin terowongan yang terhubung dengan Upside Down yang
akhirnya ngebuat semua dimodok mati dan menghilangkan pengaruh Mind Flayer ke Will. Cerita berlanjut di tahun 1985 di mana Hawkins sekarang punya tempat hangout baru bernama Starcourt Mall. Tapi yang gak banyak orang tahu, ternyata mall itu adalah penyamaran yang digunakan sama para ilmuwan dan juga agen dari Uni Soviet untuk melakukan eksperimen ilegal demi membuka lagi portal ke Upside Down. Sementara itu, kakaknya Max yaitu Billy sekarang kerja nih jadi lifeguard di kolam renang. Sampai di satu momen dia mengalami kecelakaan dan Mind Flayer akhirnya men-take over tubuhnya Billy yang membuat dia sekarang menculik banyak orang dan mengorbankannya ke Mind Flayer buat menciptakan monster baru untuk meneror Hawkins. Joyce dan Hopper yang merasa ada sesuatu yang janggal terjadi di Hawkins akhirnya mulai menginvestigasi Mall Starcourt, di mana di sana mereka menemukan sebuah lab rahasia Uni Soviet dan menculik salah satu ilmuwan Rusia yang bernama Alexei. Karena mereka nggak bisa bahasa Rusia, Alexei akhirnya membawanya ke tempat Murray, seorang konspirasi teoris yang percaya sama rahasia gelap di lab Hawkins. Dari Murray lah mereka tahu kalau Alexei ini adalah salah satu ilmuwan Rusia yang mencoba membuka portal Upside Down di bawah Mall Starcourt, yang akhirnya hal ini berhasil dibuktikan sama Dustin dan juga gengnya yang melihat langsung bagaimana para ilmuwan menggunakan senjata laser raksasa untuk membuka celah ke Upside Down di lab rahasia mereka. Anyway, dengan menggunakan kekuatannya, Eleven akhirnya sadar kalau Billy, kakaknya Max, ternyata udah dikendalikan sama Mind Flayer dan saat ini sedang menciptakan monster yang mengerikan. Mind Flayer sadar sama itu dan gara-gara itu, monster ini akhirnya mulai mengejar Eleven dan juga teman-temannya. Sementara itu, Hopper, Joyce, Murray, dan juga Alexei saat ini sedang dalam perjalanan untuk mencari si Mike dan juga anak-anak lainnya yang sedang dalam ancaman. Tapi sayangnya, Alexei harus terbunuh dalam perjalanannya sama agen rahasia Uni Soviet bernama Grigory yang menganggap Alexei adalah pengkhianat. Singkat cerita, Eleven dan anak-anak yang lainnya akhirnya melawan monster Mind Flayer ini di Starcourt, di mana dalam prosesnya Eleven berhasil membuat Bill terlepas dari pengaruh Mind Flayer dan akhirnya membuat dia mengorbankan diri untuk melindungi mereka semua. Di sisi lain, Hopper berhasil menyusup ke lab rahasia Uni Soviet dan akhirnya berhasil menutup portal ke Upside Down dengan melempar Grigory untuk menghancurkan mesin laser raksasa itu yang kemudian meledak bersama Hopper dan akhirnya dia pun dianggap mati, dimana ini otomatis juga nge-kill monster Mind Flayer untuk selamanya. Nah, setelah kejadian itu, Eleven yang kehilangan kekuatannya akhirnya milih untuk pindah ke California bareng sama keluarga Byers supaya mereka ini bisa melupakan tragedi kematian Hopper dan tidak berurusan lagi sama Upside Down. Cerita kemudian lanjut di tahun 1986 dengan Eleven yang sekarang udah hidup normal dan sekolah bareng sama Will di California dengan menggunakan nama barunya yaitu Jane Hopper. Cuman kehidupannya ini gak berjalan bahagia ya karena Eleven ternyata dibully sama gadis-gadis di sekolahnya. Di sisi lain, Joyce dapat paket misterius dari Rusia yang ternyata berisi pesan kalau Hopper ternyata masih hidup. Di Hawkins kita diperkenalkan dengan satu karakter baru bernama Eddie Munson, bocah freak tapi cool yang suka main D&D bareng sama Dustin dan juga teman-temannya. Tapi di sisi lain, dia juga adalah penjual obat-obatan terlarang dan salah satu pelanggannya adalah Chrissy, gadis cheerleader populer pacar kapten tim basket Hawkins yang bernama Jason. Tapi keadaan kemudian memburuk saat Chrissy tiba-tiba aja nih kejang-kejang tanpa sebab di rumah Eddie. Eddie mencoba untuk membangun Chrissy, tapi semuanya terlambat. Chrissy ternyata dirasuki sama monster dari Upside Down bernama Vecna yang akhirnya membunuh Chrissy. Gara-gara itu, Eddie akhirnya dituduh sebagai pembunuh Chrissy dan ini ngebuat dia diburu sama Jason, pacar Chrissy yang mau balas dendam. Dustin dan Max kemudian ngerekrut Steven, mantan pacarnya Nancy dan juga temennya Robin untuk mencari Eddie yang tiba-tiba aja ngilang, di mana mereka akhirnya bisa nemuin Eddie yang selama ini bersembunyi di Lake House. Sementara itu di California, Murray mulai membantu Joyce untuk memecahkan petunjuk dari pesan yang dia terima dalam paketnya, di mana di sini mereka akhirnya tahu kalau Hopper ternyata masih survive dari ledakan itu dan saat ini sedang disiksa di penjara Rusia. Mereka bahkan berhasil ngontak seorang sipir penjara Rusia yang ternyata kerja sama Hopper nih yang bernama Enzo, yang di sini minta uang tebusan supaya Hopper bisa bebas. Kembali ke Hawkins, Max sekarang mulai merasakan apa yang dialami sama korban dari Vecna sebelumnya dan yakin kalau dia akan jadi korban selanjutnya. Bener aja, Vecna mulai mencoba nge-kill Max, tapi beruntungnya Max bisa selamat setelah Lucas dan juga teman-teman yang lainnya menyadarkan Max lewat lagu favoritnya. Di Rusia, Hopper bernasib buruk di mana dia dipaksa sama sipir penjara buat ngelawan Demogorgon yang udah mereka tangkap. Sementara itu, Murray dan juga Joyce mulai menyuap salah satu pilot bernama Yuri untuk mengantarkan mereka ke dekat penjara Rusia yang menahan Hopper. Kembali ke
Amerika, Eleven kali ini diincer nih sama pihak militer yang percaya kalau Eleven udah bertanggung jawab atas kematian Chrissy dan kematian-kematian lainnya yang ada di Hawkins. So sebelum dia ditangkap, Dr. Owens untungnya datang duluan dan akhirnya membawa Eleven ke sebuah fasilitas di Nevada, di mana di sana mereka akan mengembalikan kekuatan Eleven dengan menggunakan tangki khusus bernama Nina. Dan di sanalah Eleven akhirnya ketemu lagi dengan Dr. Brenner yang sebelumnya udah menghilang cukup lama. Di dalam tangki itu, Eleven akhirnya bisa mengingat kembali semua memori saat dia masih di lab Hawkins. Disinilah dia nyadar kalau Vecna dulunya adalah seorang manusia dengan kekuatan spesial sepertinya yang bernama Henry Creel. Dimana Henry adalah orang yang udah ngebantai seluruh objek eksperimen di lab Hawkins sebelum akhirnya Eleven mengalahkan dia dengan mengirimnya ke dimensi Upside Down. Dimana di sanalah Henry akhirnya berevolusi menjadi entitas baru yang bisa mengendalikan Upside Down sebagai Vecna. Nah, di Hawkins, Max, Lucas, dan teman-temannya mulai menjalankan rencana untuk mengalahkan Vecna, di mana Max, Lucas, dan juga Erica bakal pergi ke rumah Henry Creel untuk memancing perhatiannya si Vecna. Sedangkan Nancy, Robin, Dustin, dan juga Eddie bakal menyerang Vecna di Upside Down, di mana di dalam prosesnya Eddie harus mati sama Dimobats bawahannya Vecna. Anyway, di Rusia, Joyce dan juga Murray akhirnya bergabung dengan Hopper di penjara, di mana di sana mereka nge-kill semua Demogorgon bawahannya Vecna untuk melemahkan kekuatan dia. Sebelum akhirnya mereka dijemput sama Yuri untuk bisa kembali lagi ke Amerika. Sementara itu, Eleven yang mendapatkan kekuatannya kembali akhirnya membantu melawan Vecna. Tapi ternyata Vecna ini terlalu kuat dan berhasil mengalahkan Eleven. Sampai di satu momen, Mike akhirnya menyatakan cintanya ke Eleven yang membuat dia jadi power up dan bisa melepaskan kontrolnya Vecna dari Max. Di sisi lain, Steve, Robin, dan Nancy akhirnya berhasil membakar tubuh fisiknya Vecna di Upside Down yang sepertinya udah membunuhnya. Nah, karena Max ini udah sempat dikontrol sama Vecna dalam waktu yang lama, dia ini sebenarnya sempat mati. Cuman Eleven akhirnya menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan kembali Max walaupun dia ini berakhir dalam kondisi koma. Tapi karena kematian Max yang singkat, ini membuat Vecna bisa membuka gerbang ke Upside Down yang merusak seisi Hawkins. Pada akhirnya Will merasakan kalau Vecna ini sebenarnya masih hidup di luar sana. Dan Eleven akhirnya melihat kota Hawkins yang terbakar yang menjadi isyarat nih bagi Eleven untuk bersiap menghadapi Vecna di final battle. Gimana? Lumayan seru kan ceritanya? Jadi kita tunggu aja nih cerita selanjutnya di Stranger Things Season 5. Kalau kamu suka konten ini, bisa like, share, dan juga subscribe channel kita ya. Dan bisa juga request di kolom komentar untuk cerita-cerita yang lebih seru di next content. Dika pamit, and see you in the next video. Ciao!